Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Kami dari kelompok silinder ingin menjelaskan tentang komponen sistem bahan bakar injeksi. Sebelum itu, saya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Panji Angga Setiawan dan samping saya Ahmad Karim dan ini teman saya berikutnya. Perkenalkan, nama saya Fitra Nur Rahman dan teman saya Noval Sutama dan di sini saya ingin menjelaskan tentang komponen sistem bahan bakar injeksi. Bahan bakar injeksi sistem injeksi dibagi menjadi tiga, yaitu sistem induksi udara, sistem bahan bakar, dan sistem kontrol elektronik. Sistem induksi udara itu berfungsi memonitor kondisi udara yang masuk ke mesin. Kondisi itu meliputi jumlah udara dalam kurung LEV, tekanan udara dalam kurung DFV, dan suhu udara. Komponen yang termasuk sistem induksi udara yang letak saringan udara, saluran udara berupa pipa, karet, atau selang, air voltmeter dalam kurung LEV, map sensor dalam kurung DFI, throttle body, air intake chamber, and trig manifold. Semua komponen sistem induksi udara berfungsi mensuplai udara bersih ke dalam mesin sekaligus memonitor kondisinya. Oke, dari itu saja yang saya bisa jelaskan, dan saya ingin menyampaikan selanjutnya. 2. Sistem bahan bakar. Komponen sistem bahan bakar EFI adalah semua komponen yang dilalui bahan bakar dari tangki hingga ke injektor. Komponen sistem bahan bakar EFI terdiri dari tangki bahan bakar, pompa bahan bakar, saluran bahan bakar, saringan bahan bakar, delivery pipe, pressure regulator, injektor, dan komponen pendukung lainnya. Berikut ini dijelaskan deskripsi singkat dan fungsi dari tiap komponen sistem bahan bakar injeksi. A. Tangki bahan bakar. Fungsi dan konstruksinya hampir sama dengan tangki pada sistem bahan bakar karburator. Perbedaannya di dalam tangki bahan bakar injeksi terpasang pompa bahan bakar bertekanan tinggi. B. Pompa bahan bakar. Sistem EFI tidak lagi menggunakan pompa mekanis, tapi sudah menggunakan pompa elektris. Pompa ini menghasilkan tekanan yang lebih tinggi dari pompa mekanis dan sebagian besar dipasang di dalam tangki bahan bakar. Pompa selalu terendam dalam bahan bakar untuk mendinginkan pompa saat bekerja. Karena terpasang di dalam tangki, semua aliran bahan bakar dari tangki bertekanan tinggi. C. Saringan bahan bakar. Fungsi saringan bahan bakar juga masih sama, yaitu menyaring kotoran dan zat asing yang ikut terbawa aliran bahan bakar. Mayoritas sistem EFI menggunakan saringan bahan bakar yang dipasang di dalam tangki dan menjadi satu dengan pompa bahan bakar. Beberapa sistem EFI masih menambahkan saringan tambahan. B. Selang bahan bakar. Bentuk pipa dan selang bahan bakar sistem EFI sama dengan pipa dan selang yang digunakan sistem bahan bakar karburator. Perbedaannya terletak pada kemampuan pipa atau selang untuk menekan tekanan tinggi yang dihasilkan oleh pipa bahan bakar. Selang sistem bahan bakar karburator tidak dapat digunakan untuk sistem EFI karena rentan bocor atau pecah. E. Delivery pipe. Delivery pipe berfungsi sebagai tempat memasangkan injektor dan meneruskan aliran bahan bakar bertekanan dari pompa bahan bakar. Komponen ini tidak digunakan pada sistem bahan bakar karburator. F. Pressure regulator. Pressure regulator digunakan untuk mengatur tekanan bahan bakar dalam sistem bahan bakar. Tekanan ini di dalam sistem bahan bakar diatur sesuai dengan tekanan spesifikasi agar jumlah bahan bakar yang diinjeksikan sesuai dengan kebutuhan mesin. Bila terjadi kelebihan tekanan, bahan bakar akan dialirkan kembali ke tangki. G. Injektor. Injektor adalah nozzle elektromagnetik yang akan menginjeksikan bahan bakar sesuai sinyal yang diberikan ECU.
Injektor dipasang melalui isolator ke intake manifold atau kepala silinder di dekat saluran masuk (intake port) dan terpasang di delivery pipe. Melalui injektor, bahan bakar dikabutkan dengan memberikan tekanan tinggi dan dilewatkan di lubang-lubang kecil yang ada di injektor. Penjelasan selanjutnya tentang sistem kontrol elektronik. Dari beberapa komponen sistem bahan bakar injeksi yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat kalian ketahui bahwa hanya ada dua komponen yang kerjanya diatur oleh ECU, yaitu injektor dan pompa bahan bakar. Tentu untuk mendapatkan komposisi campuran udara dan bahan bakar yang sesuai dengan kondisi mesin dan kendaraan dibutuhkan parameter lain untuk mengoreksi suplai bahan bakar. Disinilah peranan sistem kontrol elektronik digunakan untuk mengatur suplai bahan bakar. Terdapat beberapa komponen yang memengaruhi suplai bahan bakar, yaitu terdiri dari Electronic Control Unit atau disebut juga dengan ECU. ECU sering disebut dengan Electronic Control Module, berfungsi sebagai mengevaluasi atau menghitung masukan dalam kurung input dari sensor selama mesin beroperasi dan dengan berbagai perangkat yang ada di dalam ECM, mengatur keluaran output untuk injektor, mengatur putaran idle, waktu pengapian atau keluaran. B. Sensor. Sensor merupakan komponen sistem kontrol elektronik yang berfungsi untuk memonitor suatu kondisi. Kondisi ini dapat berupa getaran, suhu, gerakan, intensitas cahaya, dan lain-lain. Data yang diperoleh sensor kemudian dikirim ke ECU untuk dijadikan parameter penentuan jumlah bahan bakar yang akan disemprotkan oleh injektor. Berikut adalah beberapa contoh sensor-sensor yang sering digunakan sistem kontrol elektronik kendaraan bermotor. Dari kelompok bearing kami akhiri lah ngono. Bisa ngono ya. Bertambah jumlahnya tergantung sistem desain, kontrol, dan harga kendaraannya. Semakin lengkap sensor akan menghasilkan pengaturan jumlah bahan bakar. Sensor-sensor tersebut adalah sensor suhu udara masuk atau intake air temperatur sensor, dan sensor posisi katup gas, sensor suhu cairan pendingin, sensor detonasi, sensor oksigen, sensor posisi poros engkol, sensor kecepatan kendaraan, dan sensor poros atau kansa. Selanjutnya ekuator. Ekuator adalah komponen elektronik yang akan bekerja jika mendapat perintah dari ECU. Dalam sistem kontrol elektronik mesin yang termasuk komponen ekuator adalah injektor, oil, DLU, dan pompa bahan bakar. Ekuator menerima perintah dari ECU berdasarkan sinyal atau data yang dikirimkan oleh sensor di dalam mesin.